Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gue. Yang sebelumnya, mohon maaf suaranya agak aneh karena gue masih belum 100% fit. Tapi terima kasih ucapannya, terima kasih doanya supaya gue cepat pulih kembali 100%. Dan juga banyak yang menanyakan, Bang, informasi tentang penjualan Manchester United. Kabarnya begini dan begitu, Qatar begini dan begitu. Oke. Langsung aja, video ini gue bikin hari Jumat malam. Ini sekitar soft deadline ya, pengajuan penawaran dari Manchester United untuk Manchester United, sorry. Ya, dalam beberapa jam terakhir ini ada banyak informasi. Langsung aja yang pertama gue ambil dari United Zone. Dikabarkan kalau konsorsium yang termasuk di dalamnya adalah Hamad bin Yassim bin Jabal Al Thani. Ya, ini mantan Prime Minister dan juga mantan headnya dari Qatar Investment Authority. Ini akan memberikan sentuhan terakhir gitu ya terhadap proposal untuk Glazer family. Qatar dikabarkan siap untuk menggelontorkan 5 miliar pounds atau sekitar 6 miliar US dollar untuk tawaran pembuka terhadap Manchester United. Ini untuk mengantisipasi ancaman dari perang harga, perang tawaran, karena ya ada beberapa pihak ya kan, nanti gue juga akan bahas di informasi selanjutnya, yang juga berminat untuk mengakuisisi Manchester United. Beberapa sumber mengatakan kalau proses ini sudah mulai dan percaya kalau Qatar ini akan sulit untuk dikalahkan karena mereka sangat-sangat ingin memiliki klub Premier League. Dalam hal ini adalah Manchester United. Jadi beberapa pihak itu, beberapa sumber mengakui atau memberikan kabar kalau memang Qatar ini akan sulit dikalahkan. Mereka bahkan membuka harga itu dengan angka yang sangat signifikan ya. Sekitar berapa tadi? 5 miliar pounds. Dimana angka itu kan angka yang sekitar yang diinginkan juga oleh Glazer. Dan ada kemungkinan mereka juga siap ini untuk meladeni kalau seandainya ada yang ingin menawar di kisaran harga tersebut. Dari Ineos dikabarkan juga akan mengirimkan tawarannya hari ini. Diprediksi akan sekitar 4 miliar plus insentif. Tawaran dari Qatar juga akan sampai ya. Jadi nampaknya Ineos dan Qatar ini merupakan dua teratas dibandingkan dengan tawaran-tawaran yang lain sampai dengan saat ini. Lalu Qatar juga dikabarkan bersiap untuk menunjuk CEO yang baru kalau tawaran mereka ke Manchester United ini sukses. Manchester United diperkirakan, ini dari Sky News ya, akan memiliki pemilik baru ini sekitar awal April. Sesuai dengan target kan demikian. Kuarter pertama tahun ini Manchester United sudah memiliki pemilik yang baru. Sekarang kita masih di bulan Februari. Dan ya paling tidak sebelum musim ini selesai, Manchester United sudah ada pemilik baru. Dan jelas musim depan Manchester United sudah berada di tangan yang baru juga. Hasan Al-Tawadi dan Nasser Al-Khater ini merupakan kandidat untuk menjadi presiden atau CEO dari Manchester United kalau tawaran dari Qatar ini berhasil. Ya, ini kabar lainnya juga, tawaran dari Qatar akan datang. Hamad bin Yassim bin Jabal Al Thani, ini paman dari Emir saat ini juga merupakan bagian dari proyek ini. Wah, jadi ternyata ini merupakan proyek dari negara dan konsentrasinya sangat-sangat penuh dari kubu Qatar ya untuk mengakuisisi Manchester United. Sementara Sir Jim Ratcliffe dan Ineos juga akan mengajukan tawarannya, dan ini akan keluar hari ini dan diperkirakan 4 miliar plus insentif.
Dari Sky Sport News, ya, Kavel Solhekol ini mengatakan kalau proses penjualan dan pembelian Manchester United oleh pihak yang ingin membeli pastinya ya, ini akan selesai sebelum musim ini selesai. Ya, tadi diperkirakan kan sekitar bulan April, musim ini selesai sekitar bulan Mei ya. Dan dia juga mengatakan nampaknya tawaran ini akan datang ya, sepertinya dari Qatar, dari Amerika, dari Saudi Arabia, dan juga dari Sir Jim Ratcliffe. Dan ini kabar terbaru malam ini. Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani telah membuat tawaran untuk men-take over secara penuh Manchester United. Ini yang dikabarkan oleh The Athletic. Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani ini merupakan ketua dari Qatari Bank, QIB, dan anak dari mantan Perdana Menteri. Ini telah mengajukan tawaran secara resmi untuk mengakuisisi atau membeli atau mengambil Manchester United secara penuh. Sheikh Jassim ini merupakan supporter atau fans dari Manchester United. Dan dia juga sangat ingin untuk menginvestasikan ya ke tim sepak bola, training ground, dan juga stadium kalau dia bisa menjadi pemilik yang terbaru dari Manchester United. Tidak diketahui berapa banyak jumlah uang yang telah diajukan, walaupun tadi dikabarkan angka pembukaannya kabarnya sekitar 5 miliar pounds. Kavel Solhekol sekali lagi dari Sky mengabarkan hal yang sama. Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani, ketua dari Qatar Bank QIB, telah membuat penawaran untuk Manchester United. Ya, dia ingin membawa kembali Manchester United ke masa glorinya ya, dengan penekanan di pemain muda dan juga infrastruktur tanpa hutang. Jadi semua keuntungan akan diinvestasikan kembali ke komunitas melalui 92 Foundation. Wow. Ya, dari Sky Sports juga sudah dikonfirmasi kalau dari pihak Qatar intinya sudah mengajukan penawaran secara resmi, dan ini untuk men-take over membeli Manchester United secara 100% penuh. Karena sebelumnya kan ada selentingan kabar kalau intinya Glazer juga terbuka untuk investasi yang minor ya, artinya yang kecil, bukan pembelian Manchester United secara keseluruhan. Tapi Qatar jelas dalam hal ini mereka sekali lagi sudah mengajukan penawaran untuk membeli Manchester United secara penuh. Bahkan dari kabar tadi ya, ini merupakan, kalau menurut gue, asumsi gue adalah ini merupakan konsentrasi dari pihak Qatar, dari negara Qatar melalui Bank of Qatar ya, yang dalam hal ini adalah Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani, untuk membeli Manchester United. Ya, sudah dimulai. Ada Ineos, Sir Jim Ratcliffe, ada Qatar, walaupun nanti ada juga dari pihak Saudi Arabia, dari Amerika, tapi dua ini menurut gue yang paling favorit dengan saat ini nampaknya pihak dari Qatar yang memimpin perburuan dari Manchester United. Ini menurut gue ringan amatiran, dan bahkan selentingan di Twitter juga sudah banyak ya, petinggi-petinggi Qatar ini mereka punya campaign dalam tanda kutip ya kan, Qatari is Manchester United dan lain-lain. Artinya mereka pun juga sangat percaya diri mereka akan menjadi pemilik selanjutnya dari Manchester United. Dan ini sudah dikabarkan juga beberapa hari sebelumnya kalau pihak dari Qatar ini memang sangat percaya diri. Mereka juga sangat serius untuk mengambil alih klub yang bermarkas di Old Trafford. Di Football United sendiri, gue juga sudah membuka polling dan sampai saat ini juga masih ada ya. Sudah 6.600 yang mengikuti voting, terima kasih ya. Yang belum bisa ikut voting, gue buka terus aja, gak apa-apa. Yang memilih Sir Jim Ratcliffe dengan Ineosnya 21%, konsorsium US 2%, Dubai atau Emirat Arab ya 16%, Qatar 62%. Sangat-sangat signifikan
Sobat Football United yang sudah ikut voting yang menginginkan Qatar. Sekalipun hari ini juga kalau gue buka di The Athletic, mereka juga mengajukan atau mengadakan polling, fans yang mengikuti The Athletic itu lebih ingin Sir Jim Ratcliffe. Bagaimana gue sendiri menanggapi berita ini Qatar sudah secara resmi? Ya, gue menilai Qatar salah satu pemilik potensial dari Manchester United. Mereka jelas punya resource, mereka punya dana, artinya mereka bisa memberikan kekuatan baru bagi Manchester United, bukan hanya dari transfer, bukan hanya dari mendatangkan pemain ya. Ini menurut gue ya hanya satu mungkin dari 4 atau 5 faktor yang pernah gue bahas juga di konten Football United ini. Tapi juga bagaimana infrastruktur, bagaimana stadion, bagaimana fasilitas, bagaimana teknologi, bagaimana pembinaan akademi, bagaimana komunitas di Manchester itu juga menurut gua memegang peranan penting. Artinya komitmen harus ada di sana, dan tentu saja membawa prestasi bagi Manchester United itu juga merupakan hal kunci yang harus dilakukan oleh pemilik selanjutnya dari Manchester United. Sekali lagi menurut gua Qatar punya peluang yang sangat-sangat besar melihat kekuatan mereka, melihat keseriusan mereka, dan soal masalah bagaimana mereka juga ada PSG dan lain-lain. Di beberapa berita yang sebelumnya gue bahas juga, artikel yang gue baca, nampaknya ini tidak akan jadi masalah karena mereka akan membeli Manchester United dengan entity yang berbeda. Belum diketahui entity apa yang akan mereka lakukan, tapi penawaran ini kalau tidak salah melalui Bank of Qatar ya. Artinya mereka juga sudah tahu, tentu saja mereka juga punya tim hukum dan lain-lain ya kan. Mereka juga tidak ingin ada masalah di proses akuisisi Manchester United kali ini, dan mereka juga sudah siap dengan hal tersebut. Artinya ya intinya mereka nggak mau ada masalah ya. Dan gue juga melihat mereka juga, artinya Qatar ini punya kemampuan yang sangat besar, bukan hanya untuk membangun Manchester United, tapi juga pertama adalah membayar hutang-hutang dari Manchester United. Ini penting karena Glazer ini meninggalkan jumlah utang yang sangat besar, dan ini bisa jadi potensi masalah bagi Manchester United ke depannya kalau tidak dibikin nol, kalau tidak dibikin zero. Dan menurut gua Qatar punya, dan mereka juga punya komitmen untuk hal membayar utang tersebut, sehingga sejauh ini kalau gua secara ringan amatiran gua menganggap ya proses yang akan dilakukan oleh Qatar ini merupakan, menurut gue ya sekali lagi nih ringan amatiran gue, merupakan langkah yang positif bagi Manchester United. Tentu saja pasti akan ada kontroversi ya kan tentang masalah human rights dan lain-lain, dan menurut gue Qatar yang punya pengalaman memiliki klub PSG yang letaknya juga di Eropa, gue yakin mereka juga punya langkah-langkah ya yang akan mereka lakukan pastinya untuk menekan kontroversi ataupun juga isu-isu ataupun masalah-masalah terkait proses mereka mengajukan penawaran, dan juga nanti ketika kalau mereka sudah jadi pemilik dari Manchester United. Bagaimana dengan Sir Jim Ratcliffe dan juga Ineos? Mereka juga merupakan calon pemilik potensial. Tentu saja Sir Jim Ratcliffe supporter atau fans dari Manchester United, tapi jangan lupa dia juga seorang bisnismen. Artinya tidak serta-merta ketika dia menjadi pemilik itu dia dia juga fans, tapi dia juga harus melihat dari sisi bisnis. Dan jangan lupa dia punya Ineos yang juga merupakan grup bisnis ya kan. Dan ini harus diperhatikan. Tapi gue tetap melihat dengan sumber daya dana ya kan, dan juga pengalaman dia memiliki Nice dan juga beberapa tim olahraga yang berbeda-beda di bawah Ineos, merupakan calon potensial juga, walaupun kalau menurut gue dengan amatiran gue tempatkan di bawah Qatar ya. Hanya saja kalau melihat bagaimana seriusnya Qatar ini akan menjadikan ancaman betul bagi Sir Jim Ratcliffe dan juga pihak-pihak lain, termasuk juga konsorsium Amerika yang belum diketahui siapa, ataupun juga konsorsium Saudi Arabia yang belum diketahui juga siapa, yang kabarnya dari Sky tadi memiliki potensi juga mengajukan penawaran di waktu-waktu ini. Ya kurang lebih demikian. Qatar sudah secara resmi, dan menurut gua peluangnya sangat besar sekali untuk menjadi pemilik selanjutnya dari Manchester United. Sekarang gua ingin dengar bagaimana menurut Sobat Football United kabar ini.
kabar positif, kabar yang kurang positif. Bagaimana Sobat Football United tanggapannya? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.